Kau di hatiku, kau di pikiranku, Masih lagi? dan bawaku Tes. di mana kau tinggal. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang sungguh mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu.
hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang sungguh mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, kau di pikiranku dan bawaku
mendekat. Di mana kau tinggal? Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu kau Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Madihita saluhu naswang sone nang birwas ni kuria. Namar pungu di bagas nabeganuk marsada-sada. Ia warni minggu ta imam minggu Saudi nomor 8 saya tangi homma suaraku. Topik di bagasa minggon saya tangi homma suaraku ali Jehovah. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Asa masuk kita tu persoalan abadia. Tapas ada mapikirata jala tapele homma dirita martangi yang mahita tu debata. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi, artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Melalui ibadah kita ini diajak untuk berseru kepada Allah, sebab dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya.
Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, menantikanlah Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita berseru kepada Allah memohon pengasihannya. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 2 ayat 1-3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. See
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksode hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 16 ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami, Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan, kasihanilah kami dan jawablah kami. Jangan menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami, janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami, ya Allah penyelamat kami. Kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan dan kami takut jangan-jangan semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarlah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau hendaki. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci dan baharuilah hati kami dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Kini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup kami setiap hari. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkau sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karunia-Mu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan selalu memelihara hidup kami seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Ya Tuhan, pulihkanlah kami kepada keindahan yang dahulu ketika Engkau menciptakan langit dan bumi. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarlah seruan kami
dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 27 mulai dari ayat 7 sampai ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada hawa nafsu lawan, sebab telah bangkit menerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang menapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020 dalam Minggu Eksaudi dengan topik Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Yang pertama, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah karena di rumah masing-masing itu tidak diwartakan pada minggu ini. Jemaat baru sejak minggu ini terdaftar menjadi anggota jemaat HKBP Jeruju: Daniel George Mikael Silaban yang pindah dari HKBP Sosok Batang Tarang Resort Soparnak. Semoga tetap menjadi jemaat yang tetap setia pada peraturan HKBP. Tinggal di Ganggung Kubu 2 nomor 92 dan masuk Wake Maranatha. Berikutnya berita kelahiran pada tanggal 24 April 2020 yang lalu telah lahir seorang putri bagi keluarga Sinaga, Ibu Boruhutapea, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Berikutnya ibadah keluarga Selasa tanggal 26 Mei 2020 diadakan ibadah keluarga di rumah masing-masing yang dilaksanakan secara live streaming. Berikutnya baptisan kudus. Pada tanggal 28 Juni 2020 yang akan datang akan dilaksanakan baptisan kudus pada anak-anak di gereja ini. Karenanya dihimbau bagi keluarga yang akan membawa anak-anak dalam baptisan kudus mendaftarkannya pada Sintuawe, boleh juga menggunakan alat komunikasi atau telepon karena situasi saat ini. Berikutnya Pentakosta pertama, Minggu tanggal 30 Mei yang akan datang adalah pesta perayaan turunnya Roh Kudus. Selamat ulang tahun. Majelis dan seluruh jemaat HKBP mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun sejak tanggal 24 Mei hingga tanggal 30 Mei. Nats Pembimbing Filipi 4 ayat 19. Berikutnya warta keuangan akan di-share nanti melalui live streaming, dan itu bisa kita lihat nanti pada saat
selesai acara minggu. Demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi seluruh program Huria, agar dalam dukungan doanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan di minggu hari ini, Minggu Eksaudi, tertulis di dalam Matius pasal 20 ayat 29 hingga ayat 34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanlah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ibadah minggu hari ini kita tentu difokuskan dengan minggu
Eksaudi. Dalam bahasa Batak diartikan saya tangihon ma suaraku ale Jehovah. Saya tangihon ma suaraku ale Jehovah. Psalmen 27 ayat 7. Sada atau suatu panggilan kepada Tuhan, supaya Tuhan memanggil dan juga manangihon, mendengar suara siapa yang memanggil, yaitu kita jemaatnya. Tentu melalui ibadah hari ini, apa yang harus kita panggilkan kepada Tuhan di setiap pergumulan keluarga, pergumulan secara global dunia saat ini. Tentu rata-rata semua manusia di dunia ini memanggil Tuhan supaya melewatkan masa pandemi virus corona. Itu pasti panggilan orang-orang yang beriman saat ini kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya keadaan ini semakin baik. Keadaan ini bisa teratasi sehingga perekonomian, situasi yang kita butuhkan saat ini semakin sulit akan semakin membaik jika pandemi virus corona ini berlalu. Itu pasti panggilan kita kepada Tuhan. Dan saya tangi homma suaraku ale Jehovah. Dipanggil homma tusudi jemaat supaya berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Melalui teks yang kita bacakan atau khotbah hari ini, kita melihat di situ ada orang buta, yaitu 2 orang yang memanggil nama atau memanggil Tuhan Yesus. Orang buta, tentu kita melihat ini dengan ada satu cacat di bagian tubuhnya. Tentu kalau kita mengarah kepada kecacatan tubuh, bukan hanya mata atau yang buta, tetapi ada juga yang cacat, tidak ada matanya, tidak hanya buta, tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, dan yang lain-lain. Tentu kalau kita berangkat dari orang buta, semua orang tidak menginginkannya terjadi di dalam hidupnya. Tapi kalau ada orang buta di tengah-tengah hidup kita, yang pasti terjadi di dalam kehidupan mereka akan dikucilkan atau bahkan dibuli atau bahkan diejek, tidak dimasukkan di dalam hitungan orang-orang di dalam persekutuan atau di dalam komunitas yang lain. Jadi orang buta ini memang sakit. Sudah sakit di mata, masih sakit di omongan orang lain, masih sakit juga di situasi sosial yang tidak dihitung. Maka tidak jarang kita melihat ada drama-drama atau film yang menggambarkan seorang anak tidak menerima ayahnya atau ibunya karena cacat. Dan sebaliknya juga ada orang tua yang tidak menerima anaknya karena cacat atau kurang ada di bagian hidupnya.
Banyak yang terjadi demikian. Jadi orang-orang yang mengalami kebutaan atau mengalami cacat di dalam tubuh ini memang sangat menyedihkan. Di samping tubuhnya yang sakit, kemudian dia tidak diperhitungkan orang lain, disepelekan, dan bahkan diusir, dan bahkan juga dimarahi. Emosional. Tentu itu yang dialami kedua orang buta di dalam teks kita. Saat ini orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti tentu dia mengikut Yesus hanya tubuh. Karena apa? Karena dia menyepelekan orang di sekitarnya. Karena dia menyepelekan orang yang buta, yang cacat. Jadi dia mengikut Yesus hanya sebatas tubuh, bukan mengikut Yesus dengan iman. Jadi kita bedakan di situ, banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus, tapi malah di antara mereka ada yang menyatakan jangan panggil Yesus. Mereka marah, mereka mengusir, mereka membuat supaya yang buta itu berdiam diri, tidak memanggil Yesus. Tentu ada perbedaan di situ. Ada orang buta memanggil Yesus, tapi ada yang mengikut Yesus tapi tidak memanggil Yesus. Tentu ini yang mau kita lihat dari teks ini. Ada yang cacat, tapi dia mengikut Yesus dari imannya. Ada yang buta mengikut Yesus, memanggil Yesus dengan imannya. Tetapi banyak orang yang mengikut Yesus tapi mengucilkan orang yang buta atau yang cacat. Tentu walaupun dia mengikut Yesus secara badani, tetapi dia menyepelekan atau memarahi atau mengusir orang yang cacat, tentu dia hanya mengikut Yesus secara tubuh, bukan mengikut Yesus secara rohani. Jadi orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus, ketika mereka lewat dari antara orang buta itu, mereka hanya mengikut Yesus secara tubuh atau jasmani. Yang ingin makan gratis, yang ingin minum, yang ingin disembuhkan dari cacatnya. Itu yang kita lihat dari orang buta ini. Mereka buta tapi memanggil Tuhan. Tapi orang yang celik matanya atau yang melihat tidak memanggil Tuhan, walaupun dia mengikut secara langkah demi langkah. Itu Bapak Ibu, ini adalah menjadi renungan bagi kita yang ada bersekutu di Minggu Eksaudi ini, di gereja maupun di rumah kita masing-masing. Orang cacat sering diejek, sering tidak diterima, tapi dia memanggil Yesus, dia mengikut Yesus, dia beriman kepada Yesus. Tetapi orang yang lengkap, yang sehat, yang pintar, yang bijaksana, mereka kebanyakan mengikut Yesus hanyalah seremoni atau kebiasaan saja. Tentu renungan ini atau mengerahkan, menuntut kita, meminta kita, mengajak kita supaya yang sehat, yang tidak buta, yang tidak cacat, dia harus lebih melayani di dalam kehidupannya, dan dia harus mampu menerima orang yang buta di tengah-tengah kehidupan ini, sebab Yesus datang kepada orang yang lemah, kepada orang yang buta, kepada orang yang cacat. Jadi orang-orang yang sehat, yang percaya kepada Yesus Kristus harus menerima dan menguatkan orang yang mengalami kecacatan dan bahkan membantunya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini juga mengingatkan kita bahwa panggilan yang demikianlah yang didengarkan oleh Tuhan Yesus. Memanggil dari hati, memanggil dari ketulusan, memanggil dari keterpurukan, memanggil dari rasa sakit, memanggil dari kekecewaan di dalam kehidupannya, pasti Tuhan juga akan mendengarnya. Yang pura-pura mendengar seperti orang yang berbondong-bondong itu bukanlah karakter hidup orang yang percaya, yaitu kebencian kepada orang yang cacat. Kemudian firman Tuhan juga mengarahkan kita yang kedua, pertanyaan yang dikumandangkan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini suatu pertanyaan yang bebas dijawab. Tentu kalau kita melihat ada memang ini sifat karakter yang sangat jauh dari iman Kristen. Ada saya melihat dibagikan di share di media sosial, satu perempuan menginginkan supaya virus corona terus berlanjut, supaya setiap hari dan setiap waktu datang bantuan. Mungkin kita melihat itu, yang menginginkan itu, baguslah corona ini berlama-lama. Biar apa? Biar sampai kepada saya bantuan, karena tiap hari datang bantuan kepada dia, sehingga dia berdoa demikian. Jadi kalau Tuhan Yesus pun datang kepada orang itu, apa yang mau kau kehendaki kepadamu supaya aku perbuat? Pasti dibilang dia, Tuhan buatlah penyakit di dunia ini. Supaya apa? Supaya banyak orang yang mengasihi saya makan. Tentu berbeda-beda ketika Yesus mengatakan itu, apa yang kamu kehendaki? Kalau kita ditanya sekarang, apa yang mau Allah perbuat di dalam kehidupan kita? Tentu ini bebas kita memintanya. Ada yang meminta kekayaan, kesuksesan. Ada yang meminta cukupnya makanan. Ada yang meminta kesehatan. Dan yang lain-lainnya. Kalau kita melihat di sini, kalau zaman sekarang ini, jika ditanyakan demikian mungkin mengatakan harta atau kekayaan. Ketika dia mengalami cacat atau buta, lalu dia berjumpa dengan Yesus, lalu Yesus mengatakan, apa yang mau engkau kehendaki supaya saya perbuat bagimu? Mungkin dia meminta kekayaan dan harta. Karena dia pikir kalau memang saya punya harta, punya kekayaan, saya bisa operasi. Saya bisa mencari donor mata dan yang lain-lainnya. Tapi orang buta di sini berbeda, dia meminta kesehatan tubuhnya, kesehatan matanya, kesehatan jasmaninya, supaya apa? Supaya bisa mengikuti Yesus. Jadi orang buta ini bukan hanya keinginan sembuh di mata, tapi dia mau sembuh di mata dan lanjutnya akan mengikuti Yesus. Jadi banyak orang meminta kekayaan kepada Tuhan dan Tuhan memberikan
Tuhan mengkehendakinya, tetapi banyak orang yang melenceng, tidak lagi mengikuti Yesus. Waktu dia sakit, waktu dia miskin, dia rajin beribadah, dia rajin berdoa. Tapi ketika sudah ada semuanya, dia sudah lupa untuk menyempatkan waktunya berdoa atau beribadah. Maka yang mau dikatakan dari firman ini, orang buta itu meminta supaya tubuhnya sehat atau matanya bisa melihat. Karena dia berpikir, dia beriman, kalau dia punya mata, dia pasti bisa melakukan yang lain. Jadi yang terutama dimintanya adalah kesehatan tubuh, kesehatan melihat. Supaya apa? Supaya bisa mengikuti Tuhan Yesus. Mungkin kalau dia meminta kekayaan atau yang lainnya, pasti Tuhan tidak tergerak hatinya. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Kalau dia meminta Tuhan berikan saya kekayaan dan harta, pasti Yesus tidak tergerak hatinya. Tapi dia bertanya, apa yang mau saya berikan, perbuat bagimu? Lalu mereka mengatakan, saya mau ingin melihat. Lalu Yesus tergerak hatinya. Jadi di situ, di permintaan itu, yang kita pergumulkan sehari-hari, itu yang harus kita minta. Pergumulan di dalam kehidupan orang buta itu yang dia minta, bukan yang lain. Jadi kalau kita tentu diingatkan atau diminta saat ini, bagaimana kita meminta kepada Tuhan. Apakah kita terlalu meminta supaya saya ini, tetapi kita tidak membekali diri kita supaya bisa mengikuti Yesus. Memang ketika mereka memanggil-manggil Yesus, itu sudah cara mengikuti Yesus. Tapi dia dicelikkan matanya, bisa mengikuti langkahnya, mengikuti Yesus. Ditekankan bagi kita melihat Tuhan dari iman, meminta kepada Tuhan dari keterpurukan, dan mana yang terutama yang harus diberikan oleh Tuhan. Jadi kita saat ini tidak ada yang buta, tidak ada yang cacat yang ada di gereja ini. Semuanya sehat. Bagaimana kita mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus. Tentu ini adalah menjadi suatu renungan. Bagaimana kita memanggil Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah kita memanggil Tuhan tanpa berbuat? Apakah kita memanggil Tuhan tanpa melakukan pelayanan atau buah dari panggilan itu? Pertama dipanggil, di panggilan itu ada tantangan kepada orang buta tadi. Kemudian ditanya, setelah ditanya dijamah, setelah dijamah sembuh dan mengikut Yesus. Kita ini adalah orang-orang yang sembuh dalam tubuh kita, yang bisa sepantasnya mengikut Yesus di dalam kehidupan ini. Mengikut Dia, tentu mengikut Yesus bukan hanya mengikut beribadah tiap minggu, berdoa atau pertanyaan tiap minggu, atau berdoa saat makan.
Tapi mengikut Yesus, buah dari semuanya itu memanggil Yesus melalui ibadah atau berdoa adalah berbuat, mengasihi, mencintai, membantu, menolong orang-orang yang di sekitar kita yang lemah. Walaupun dia buta dalam iman, tentu itulah yang menjadi tugas orang beriman, yaitu mengenalkan iman kepada orang-orang yang buta, beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi dipanggil kita saat ini sebagai alat-alat Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan hanya kata-kata atau doa atau motivasi, tetapi diinginkan kepada kita adalah berbuat, menolong, membantu orang lain. Bukan seperti orang yang berbondong-bondong itu mengikut Yesus, tetapi mereka tidak berbuat. Jadi kita sudah berbondong-bondong beribadah setiap minggu di gereja, walaupun masa pandemi ini sedikit agak ada perbedaan, berbondong-bondong berdoa, beribadah, hujan pun kita lalui ketika kita pertangyangan atau yang lain-lain. Tidak cukup hanya berbondong-bondong, tetapi kita diinginkan untuk mengikuti Yesus, membuahkan ikutan itu, membuahkan bagaimana kita mengikuti Yesus. Ketika kita mengikuti Yesus sedemikian, apapun yang kita minta kepada Tuhan, pastilah Dia mendengar. Saitangi homa suaraku Ali Jehovah. Orang yang tidak mengikut Yesus saja melalui jasmani langkah, yaitu orang buta, didengarkan. Apalagilah orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sehat secara jasmani, yang sehat secara kehidupan di dunia ini, bisa menolong, bisa berbakti, bisa berdiakonia, pastilah suaranya didengarkan oleh Tuhan kita. Saitangi homma suaraku ale Jehovah, omma perbueni ngoluta saunari, saitangi hononi Jehovah dohita, ala taula hodo lomoni rohana, jalatai hutodo akka nani patikonna, maneng nadi tona hononna tuhita ganup akka na porsea. Amen. Martangiang mahita. Tuhan Allah yang bertata di kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan buat renungan atau khotbah saat ini, mengingatkan kami akan betapa besarnya berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami jasmani yang lengkap untuk mengikut Tuhan. Seperti orang buta di dalam firman Tuhan yang kami dengar saat ini, mereka buta secara jasmani, tapi mereka melihat Tuhan secara rohani dan memanggil-manggil nama. Kami yang sehat ini, kami memanggil Tuhan supaya setiap hari, setiap waktu kami bersekutu bersama Tuhan dan mengikuti Engkau, bukan hanya secara ibadah atau doa, tetapi firman-Mu mengingatkan kami supaya mengikuti Engkau, berbuahkan ibadah kami, doa kami,
menolong orang yang lemah, menghargainya, membantunya. Bahkan Tuhan mampu menyembuhkan hatinya supaya kembali beriman kepada Tuhan ketika mereka terpuruk dengan apa yang mereka alami. Ya Allah Bapa di surga, Roh Kudus mula yang senantiasa tinggal di dalam kami semuanya umat-Mu, gereja-Mu HKBP Jeruju ini, supaya kami mengikut Engkau bukan hanya di langkah tapi melalui perbuatan kami. Dengan demikian apapun yang kami panggilkan, apapun yang kami kumandangkan kehadirat Tuhan, Tuhan pasti mendengar kami. Saat ini umat-Mu Kristen dan seluruh dunia walaupun berbeda agama menginginkan supaya dunia ini menjadi normal seperti awal ketika Engkau menciptakannya, yaitu manusia dan segala isinya. Tidak ada sakit penyakit, terlebih Tuhan tidak ada virus yang mengancam kehidupan umat-Mu. Saat ini kami semuanya berdoa kepada Tuhan, kiranya lewatkanlah masa pandemi ini dari tengah-tengah dunia ini, sehingga dunia ini menjadi tempat memanggil nama Tuhan, memanggil, memuliakan kekuasaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan melewatkan ini, walaupun akan memakan waktu, supaya kami semakin teguh beriman kepada Tuhan. Kami membuat refleksi kejadian ini di dalam kehidupan kami, supaya kami melengkapi diri kami di tengah-tengah beriman kepada-Mu. Saat ini Tuhan, telah 2 bulan umat-Mu atau jemaat-Mu beribadah di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya banyak tantangan di dalam beribadah di rumah masing-masing. Ada yang tidak mau beribadah, ada yang hanya ayah dan ibunya mengikuti ibadah, anak-anaknya sibuk dengan kegiatannya. Karena apa? Karena diadakan di rumah. Tentu Tuhan ada juga permasalahan di dalamnya. Ketika beribadah di rumah, tentu banyak suara-suara dari sekitar yang bisa mengundang ketergangguan. Saat ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Disitulah kami dituntut supaya kami bisa memfokuskan diri, berdoa memanggil nama Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, karena itu kuatkanlah jemaat-Mu untuk mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Tentu ada kebosanan karena ada keinginan dan kerinduan supaya beribadah di tengah-tengah gereja-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan melewatkan semua efek dari pandemi ini. Tuhan Allah di surga, kami juga berdoa saat ini buat jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Kalau yang menuntun mereka mempergunakan waktu yang Engkau berikan, supaya waktu itu menjadi berkat bagi tengah-tengah keluarga dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Allah Bapa di surga, dengarlah doa kami ini melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Di
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas